Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Agustina. Saya mahasiswi semester 3 Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Saya juga aktif sebagai guru di SDN 08 Kecamatan Pangkatan. Nah, kali ini saya akan menyajikan dan juga membagikan hasil analisis saya tentang diskusi sesi ke-12, yaitu sesi yang terakhir pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada diskusi sesi ke-12, pada tugas individu telah disajikan beberapa pertanyaan tentang konsep asesmen autentik dan juga pembelajaran tematik. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asesmen autentik. Asesmen autentik adalah bentuk penilaian yang menekankan pada pengukuran kompetensi siswa dalam konteks dunia nyata. Nah, dalam asesmen ini, siswa akan diminta untuk menunjukkan pemahamannya melalui tugas-tugas nyata yang mencerminkan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asesmen autentik ini mengedepankan proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhirnya saja. Kemudian penggunaan proyek, portofolio, observasi, dan juga presentasi sebagai bentuk penilaian. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang mendorong aktivitas, pemecahan masalah, dan juga kerja kolaboratif. Selanjutnya, apa itu pembelajaran tematik? Nah, pembelajaran tematik ini adalah pendekatan pembelajaran yang terpadu dengan menggunakan tema tertentu sebagai pengikat berbagai mata pelajaran. Tujuan utamanya adalah dapat membantu siswa membangun pemahaman yang holistik dan juga bermakna tentang materi yang akan dipelajari. Pembelajaran tematik ini cocok untuk siswa sekolah dasar karena dapat mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu ilmiah, kemudian mendorong pembelajaran kontekstual dan aplikatif, dan yang terakhir dapat menyesuaikan dengan karakteristik anak usia SD yang cenderung konkret dalam berpikir dan juga menyukai konteks kegiatan yang nyata. Lalu, apa saja relevansi asesmen autentik dalam pembelajaran tematik? Nah, sejalan dengan kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, terutama kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Asesmen autentik dapat menjadi alat penilaian yang relevan karena mampu mengukur ketiga kompetensi tersebut secara utuh, tidak hanya aspek kognitifnya saja. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran nyata tentang kemampuan siswa. Dalam pembelajaran tematik, siswa dapat belajar konsep lintas mata pelajaran. Oleh karena itu, penilaian melalui tes tulis saja tidak cukup. Asesmen autentik memungkinkan guru dapat menilai kemampuan berpikir kritis siswa saat siswa menyelesaikan proyek tematik, kemudian keterampilan komunikasi melalui diskusi atau presentasi, kemudian yang ketiga keterampilan kolaboratif dan juga sosial melalui kerja kelompok, dan yang terakhir penilaian sikap tanggung jawab dan kepedulian lingkungan saat terlibat dalam kegiatan tematik seperti daur ulang ataupun observasi alam. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, mendorong kemandirian dan juga kreativitas siswa. Asesmen autentik ini memberikan ruang bagi siswa untuk dapat menjelaskan pemahaman mereka dengan cara yang unik. Kemudian dapat menyajikan produk yang bermakna seperti poster, video, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir dapat belajar menyusun waktu, bekerja dalam tim, dan juga memecahkan masalah. Lalu, bagaimanakah keefektifan asesmen autentik ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Penggunaan asesmen autentik ini terbukti efektif karena dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Tentunya siswa menjadi lebih aktif dan juga antusias karena merasa belajar itu bermakna. Mereka melihat langsung hubungan antara materi pelajaran dan juga kehidupan nyata. Lalu dapat meningkatkan pemahaman konseptual. Siswa tidak sekadar menghafal, tetapi harus memahami dan menerapkan konsep dalam konteks yang nyata yang dapat memperkuat daya ingat dan juga pemahaman yang mendalam. Selanjutnya dapat meningkatkan keterampilan abad ke-21. Asesmen autentik ini dapat mendorong pengembangan keterampilan penting abad ke-21 seperti
critical thinking, collaboration, creativity, dan juga communication. Dan yang terakhir, dapat memberikan umpan balik yang nyata. Melalui asesmen autentik, guru tidak hanya memberi nilai, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mengarahkan proses belajar siswa. Nah, lalu bagaimanakah pengalaman saya dalam menerapkan asesmen autentik di kelas 5 di SD 08 Pangkatan tempat saya mengajar? Pada tema ekosistem, dapat dipadu-padankan ataupun diintegrasikan beberapa mata pelajaran seperti IPAS dan juga Bahasa Indonesia. Seperti proyek pembuatan diorama ekosistem, siswa membuat diorama hutan hujan tropis menggunakan bahan dasar daur ulang. Lalu asesmen yang saya lakukan yaitu kesesuaian isi dengan materi ekosistem, kreativitas, kerjasama kelompok, dan juga kemampuan menjelaskan bagian-bagian diorama. Hasilnya, siswa lebih memahami interaksi antar komponen ekosistem dan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Lalu kegiatan yang selanjutnya melakukan presentasi secara lisan. Setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Dengan asesmen yang saya lakukan, kejelasan penyampaian, struktur presentasi, penggunaan kosakata ilmiah, dan juga keberanian berbicara. Hasilnya, kemampuan komunikasi siswa meningkat, termasuk siswa yang biasanya pasif menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya, kegiatan jurnal refleksi harian. Nah, kegiatannya setelah siswa belajar, siswa dapat menulis refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari dan juga tantangan apa yang mereka dapatkan. Asesmen yang saya lakukan yaitu kemampuan berpikir reflektif, pengungkapan perasaan belajar atau berpikir kritis, dan juga perencanaan tindak lanjut. Hasilnya, siswa menjadi lebih sadar akan proses belajar mereka dan juga mampu mengevaluasi diri masing-masing. Lalu, kegiatan observasi langsung oleh guru. Saya melakukan atau juga mengamati keterlibatan siswa selama pembelajaran untuk menilai inisiatif, kerjasama, rasa ingin tahu, dan juga tanggung jawab. Hasilnya, guru mendapat gambaran lengkap tentang karakter siswa, tidak hanya dari nilai tes. Lalu dalam kegiatan asesmen tersebut, tantangan yang saya alami yaitu penilaian tersebut membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan tes konvensional. Lalu saya harus kreatif dalam merancang instrumen asesmen autentik. Lalu juga saya memang butuh pelatihan dalam menyusun rubrik dan juga instrumen yang objektif secara kompleks. Lalu solusi yang saya lakukan mengintegrasikan asesmen autentik secara bertahap. Lalu kemudian menggunakan rubrik penilaian yang jelas, detail, dan juga terstruktur. Dan yang terakhir, berbagi praktik baik antar guru melalui forum dan juga komunitas di sekolah ataupun di komunitas PGRI Kabupaten. Nah, asesmen autentik ini sangat relevan dan juga efektif diterapkan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar, termasuk yang saya alami yaitu di kelas 5 SDN 08 Kecamatan Pangkatan. Asesmen ini tentunya mampu memberikan gambaran yang nyata tentang kompetensi siswa secara holistik. Kemudian mampu membuat pembelajaran lebih bermakna dan juga menyenangkan. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan siswa di masa yang mendatang. Meskipun pelaksanaan yang saya lakukan cukup menantang, namun dengan upaya dan juga kreativitas saya sebagai guru maupun kita semua, dan juga tentunya dukungan kepala sekolah, asesmen autentik ini dapat menjadi bagian yang sangat penting dari strategi peningkatan kualitas pendidikan di tingkat dasar atau sekolah dasar. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.